Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika ya. Setelah kita libur, sekarang kita sambung lagi pelajaran matematikanya. Kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Di kelas 10 kita sudah mempelajari tentang trigonometri. Apa itu trigonometri? Kemudian sudut-sudut perbandingan trigonometri, identitas trigonometri, sudut-sudut istimewa, sudut berkorelasi ya. Sekarang kita lanjuti lagi materi tentang trigonometri, yaitu persamaan trigonometri. Oke, kita bahas kali ini. Untuk persamaan trigonometri yang pertama kali harus kamu pahami adalah kita akan menggunakan K ya. K yang merupakan elemen dari bilangan bulat sehingga kita memperoleh persamaan. Yang pertama adalah persamaan untuk sin. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka kita bisa menentukan nilai X-nya. Yang pertama ada X1, itu dari alfa tambah K dikali 360. Kemudian X2-nya kita pergunakan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Ingat ya, K merupakan himpunan bilangan bulat yang dimulai dari K sama dengan 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Bisa nilai K-nya negatif, bisa tergantung nanti batas ya nilai X yang ditentukan dalam soal. Oke, selanjutnya untuk cos. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X1-nya sama dengan alfa tambah K dikali 360, kemudian X2-nya minus alfa ditambah K dikali 360. Oke? Kemudian jika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Oke, inilah rumus persamaan trigonometri jika diketahui sin, diketahui cos, dan diketahui tan. Untuk lebih pahamnya kita bahas ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk nilai X di antara 0 sampai 360 derajat. Oke, kita jawab. Ini pasti persamaan sin karena soalnya menggunakan sin ya. Di sin X sama dengan setengah akar 2. Oke? Setengah akar 2, sedangkan dalam persamaan dia sin X sama dengan sin alfa, berarti dalam bentuk sudut. Kita akan mengubah pertama kali setengah akar 2 itu sin berapa ya. Berarti sin X sama dengan setengah akar 2, patokannya selalu menggunakan sudut yang berada di KW pertama ya. Berarti setengah akar 2 itu sin berapa? Sin 45. Sampai sini paham? Kalau bentuknya sudah seperti persamaan, berarti kita bisa menentukan nilai X-nya dari ketentuan ini. Yang pertama, kalau X1-nya, ya ini kan si alfa ya. Berarti X1-nya adalah alfa ditambah K dikali 360. Berarti 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya dimulai dari 0. Kenapa tidak dimulai dari minus 1? Karena nilai X-nya itu dimulai dari 0. Kalau K-nya nanti minus 1, kemungkinan nanti nilai X-nya negatif ya. Jadi langsung saja kita mulai dari 0. Berarti dia X-nya nilainya 45 derajat ya, ditambah 0 dikali 360. Ya, kita gantikan K-nya dengan 0. Berarti dia hasilnya 0. Maka 45 derajat ditambah 0, hasilnya tetap 45 derajat. Kita ambil K-nya sama dengan 1. Berarti kita gantikan K di sini dengan nilai 1. Maka dia 45 derajat ditambah 1 dikali 360. 360 ditambah 45 itu hasilnya adalah 405. Syarat ini merupakan syarat dari nilai X yang kita ambil nilainya ya. Kita ambil dari X1. 45 derajat memenuhi, 405 derajat memenuhi. Ternyata sudah melebihi dari 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Maka nilai X1 di sini yang bisa kita ambil adalah 45 derajat saja. Paham ya? Oke. Ini masih X1-nya, kita lanjutkan ke nilai X2-nya. Berarti X2 dia 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang 45 derajat. Kenapa pakai alfa dan 180 dikurang alfa? Alfa dan 180 kurang alfa. Alfa ini di KW1, sin di KW1 bernilai positif.
180 dikurang alfa itu di KW2, sin juga bernilai positif. Karena nilai sinnya bernilai positif yang di kanan, ya di setengah akar 2 kan positif. Berarti yang kita ambil di KW1 dan KW2. Makanya rumusnya alfa dan 180 dikurang alfa biar nilai sinnya positif di KW1 dan di KW2. Begitu juga selanjutnya untuk kos dan tangen. Lanjut saja. Ya berarti dia ditambah K dikali 360. 180 dikurang 45 itu berarti 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita ambil mulai K-nya dari 0. Kalau K-nya 0 berarti nilai X-nya 0 dikali 360 udah pasti 0. 135 ditambah 0 berarti hasilnya 135 derajat. Ya. Kemudian kita ambil coba K-nya sama dengan 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 135 derajat ditambah ya 1 dikali 360. Berarti 360 itu hasilnya 495. Mana yang memenuhi dengan syarat bahwa X-nya itu di antara 0 sampai 360. Ya, ini memenuhi, ya ini sudah kelewatan. Berarti X2-nya yang kita ambil hanya 135 derajat. X1-nya sudah dapat, X2-nya sudah dapat, kita tentukanlah himpunan penyelesaiannya, hasil akhirnya. Berarti HP-nya berapa yang kita ambil? 45 derajat, kemudian 135 derajat. Jadi HP-nya itu kita ambil dari nilai X1 yang memenuhi dan nilai X2 yang memenuhi. Sudah ketemu nilainya bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 2 dengan batas X di antara 0 sampai 360 derajat itu hasilnya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke. Kemudian saya bisa dengan singkat ya kita bisa menemukan berapa nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini. Kita pergunakan kuadran ya. Ada 4 kuadran. Ini kuadran 1, kemudian ini kuadran 2, ini kemudian juga ada kuadran 3, ini ada kuadran 4. Kita fokus di KW1 dan KW2 ya, karena di situ sin yang bernilai positif. Tadi yang kita kembali lagi bahwa sin X sama dengan sin 45. Berarti yang menghasilkan sin X dengan hasil setengah akar 2 adalah 45. Maka ini sudah pasti jawabannya di KW1 45 derajat. Untuk mencari sudut yang berikutnya, kita pakai yang KW2. Batasnya kan ini 180. Berarti sudut yang di sini adalah 180 dikurang alfanya. Alfa tadi 45. Di sini 45. Maka sisanya itu 135 derajat. Jawabannya, dua sudut yang memenuhi dengan sin X sama dengan setengah akar 2 adalah 45 derajat dan 135 derajat. Bisa pakai analogi seperti ini dengan menggunakan kuadran ya, boleh. Tetapi lebih akurat lagi kalau kita menggunakan rumusnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah untuk X batasnya 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita jawab dengan rumus-rumus ketentuan yang kita sudah pelajari di awal tadi ya. Langsung saja jawab. Oke, kita mulai dari cos X sama dengan setengah. Kita harus mengubahnya dulu dalam bentuk alfa atau dalam bentuk sudut. Cos X sama dengan setengah itu cos berapa ya? Patokannya di KW1, sudut-sudut yang istimewa. Nilai berapa yang cosnya setengah? Ya 60 ya, berarti sama dengan cos 60 karena cos 60 itu hasilnya setengah. Kalau sudah X bertemu dengan alfa, baru kita bisa pergunakan rumus ketentuan cos ya, bahwa X1-nya itu yang pertama adalah alfa ditambah K dikali 360. Kita masukkan nilai alfanya, dia 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Mulai ya dari K-nya sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Kita gantikan 0. K ini dengan 0. 0 dikali 360 hasilnya 0. 60 derajat ditambah 0 maka hasilnya 60 derajat. Paham ya kenapa X-nya itu 60 derajat ketika K-nya 0? Saya ulangi lagi.
0 dikali 360 derajat itu 0, 0 ditambah 60 derajat itu hasilnya 60 derajat. Kemudian kita ambil K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan, berarti 1 dikali 360, 360 ditambah 60 itu 420. Tadi saya lupa menjelaskan sampai kapan kita menghentikan nilai K-nya, sampai nilai X itu sudah melewati dari batas ketentuan soalnya. Ya, kalau di K sama dengan 1 dia sudah melewati, untuk apa kita lanjuti sampai K sama dengan 2? Ya kan? Berarti di sini yang memenuhi dengan batas ketentuan X-nya itu di antara 0 sampai 360 derajat adalah 60. Kita ambil nilai X1-nya itu berarti 60 derajat. Paham ya? Oke, kalau sudah ketemu nilai X1-nya, kita ambil X2-nya. Bahwa X2-nya itu rumusnya apa? Minus alfa. Ya, minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti alfanya itu kan 60, minus 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ketemulah bahwa ketika K-nya sama dengan 0, nilai X2-nya 0 dikali 360 derajat, dia sama dengan 0 ditambah minus 60, berarti tetap minus 60 derajat. Ya, kemudian K-nya sama dengan 1, kita ambil nilai X2-nya, 1 dikali 360 derajat 360 ditambah minus 60 berarti sama dengan dikurang 60, hasilnya 300 derajat. Paham ya? Kemudian kita ambil dengan K sama dengan 2. Berarti 2 dikali 360 itu 720. 720 dikurang 60 itu sama dengan 660. Oke, menjadi syarat lagi ketentuannya yang memenuhi ini tidak memenuhi ya. Karena di bawah 0 derajat, minimalnya harus 0. Kemudian 300 memenuhi, 660 sudah melebihi dari 360. Oke, kita berhenti di K sama dengan 2 karena di sini saja sudah melewati. Untuk apa kita lanjutkan? Diperolehlah nilai X2-nya sama dengan 300 derajat. Sudah tahu ya HP-nya? Oke, HP-nya himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah kita ambil yang memenuhi di X1 60 derajat. Kita ambil yang memenuhi di X2 300 derajat. Mudah kan? Oke, saya akan menambahkan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal kedua dengan menggunakan kuadran ya. Seperti soal nomor 1 juga, kita gambarkan kuadrannya. Ada 4 kuadran. Ya, ini KW1, kemudian ini KW2, ini KW3, ini KW4. Oke, tadi kan setengah itu sama dengan cos X, berarti dia cos 60. Ya, sudah pastilah kita ambil di KW1-nya, positifnya kan 60 derajat. Untuk mencari sudut yang berlaku bahwa cos X sama dengan setengah, kita ambil kalau cos yang bernilai positif berarti di KW keempat. KW keempat itu di sini patokannya 360. Maka 360 dikurang alfa biar dia berada di lokasi KW keempat. Kita kurangkan saja 360 dengan 60. Sini 60 derajatnya, berarti 360 dikurang 60 hasilnya 300 derajat. Paham ya? Jadi karena dia nilai cosnya positif, yang kita ambil adalah KW1 dan KW4. KW1 kita sudah menemukan 60 yang menghasilkan cosnya setengah. Untuk di KW4 berarti kurangkan saja 360 itu dengan alfanya. Berarti 360 dikurang 60 hasilnya 300. Maka ditemukanlah himpunan penyelesaian sudutnya yaitu 60 derajat dan 300. Oke, semoga kamu lebih mudah lagi dalam mempelajarinya. See you next video selanjutnya. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.